Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi ketujuh dari mata kuliah KPK 4 tentang kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana termasuk kebakaran atau emergency response plan. Sebenarnya mata kuliah KPK 4 itu adalah mata kuliah yang terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah tentang K3 di rumah sakit. K3 itu apa sih, Pak? K3 itu adalah keselamatan dan keamanan kerja, kalau nggak salah ya, keselamatan dan keamanan kerja di rumah sakit. Dan yang kedua adalah tentang patient safety atau keselamatan pasien. Nah, untuk materi ketujuh ini masih membahas tentang kesiapsiagaan atau masih membahas tentang keselamatan dan keamanan kerja di rumah sakit atau keselamatan pasien, keselamatan perawat di rumah sakit. Di sini yang akan Bapak bahas itu adalah dalam menghadapi sebuah bencana. Nah, materi ini sebenarnya masih menjadi satu dengan materi Pak Romiko sebelumnya tentang Permen atau PMK ya, Permenkes nomor 11 tahun 2000 berapa ya? Bapak lupa. Nanti silahkan dilihat dulu. Pokoknya intinya materi ini adalah menjadi satu kesatuan dengan materi ke-5, ke-6 dan materi ke-4 mungkin masih bisa. Intinya yang akan Bapak bahas di sini adalah tentang bagaimana sih persiapan rumah sakit dalam menghadapi keadaan bencana termasuk kebakaran gitu ya. Mungkin langsung saja. Kesiapsiagaan dalam menghadapi sebuah kondisi darurat atau bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang dirancang untuk meminimalkan dampak kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi akibat keadaan darurat, baik internal maupun eksternal. Oleh karena kegagalan teknologi, manusia, bencana ataupun kebakaran di rumah sakit. Ya. Di sini sih lebih ditekankan di Fasiankes, jadi seluruh nggak cuma rumah sakit aja. Intinya adalah sejauh mana rumah sakit itu bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi keadaan darurat bencana, itu intinya. Nah, bencana itu apa? Kalau bencana banyak ya. Bencana itu intinya adalah suatu kejadian di mana apabila terjadi kejadian tersebut, rakyat atau komunitas di daerah tersebut tidak bisa menghadapinya sendiri. Itu, misalnya kita sekarang dalam masa bencana ya, bencana COVID-19, bencana non alam. Ada juga kadang bencana alam, baik itu gempa bumi atau mungkin kebakaran bukan bencana non alam ya. Banjir, bisa jadi banjir, gempa bumi, gunung meletus dan lain-lain, itu adalah bencana alam. Kemudian non alam itu kerusuhan, penyakit, pandemi dan lain-lain. Nah, tujuan dari kesiapsiagaan ini apa? Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi. Kalau kita ngomong untuk meniadakan, untuk menghilangkan dampak, itu nggak mungkin. Pasti akan berdampak, sekecil apapun pasti akan berdampak. Sebuah kejadian bencana itu pasti akan berdampak. Jadi kita tujuannya adalah meminimalkan dampak kerugian, baik kerugian fisik, material, jiwa, SDM, Fasiankes, pasien, pendamping pasien, pengunjung, dan seluruh yang ada di Fasiankes tersebut. Nah, kesiapsiagaan langkahnya itu ada beberapa. Yang pertama adalah mengidentifikasi risiko kondisi darurat bencana. Bagaimana sih mengidentifikasi? Intinya adalah menghitung atau kegiatan yang ditujukan untuk melihat apakah tempat ini nih berisiko untuk terjadi bencana. Misalnya kalau di keperawatan bencana itu namanya ada mitigasi, proses mitigasi. Nah, itu bentuknya kayak gitulah ya. Kemudian yang kedua adalah menganalisis risiko. Nah, kalau yang tadi itu melihat bentuk-bentuknya, risikonya bagaimana. Nah, untuk yang selanjutnya yang kedua adalah menganalisis risiko. Jadi hasilnya nanti adalah serentan apakah Fasiankes tersebut dalam kejadian bencana. Misalnya Fasiankes yang ada di daerah rawan gempa itu kerentanannya, risikonya itu lebih tinggi dibandingkan kerentanan Fasiankes yang ada di daerah non gempa. Itu pasti. Misalnya Fasiankes yang ada di Bengkulu yang mungkin beberapa kali sering gempa, atau di Jogja yang beberapa kali sering gempa, dibanding dengan di Palembang yang mungkin jarang terjadi gempa. Itu pasti ada analisis risikonya.
Nah, yang ketiga adalah pengendalian kondisi darurat darurat atau bencana. Nah, ini yang pertama tadi adalah mengidentifikasi, yang kedua adalah menganalisis kerentanan, yang ketiga adalah mengendalikan kondisi. Jadi kita tuh bisa mengendalikan kondisi pada saat kejadian darurat atau bencana. Kalau misalnya nanti kita yang dikendalikan oleh keadaan bencana, itu kita tidak akan bisa bertahan. Kita wajib bisa mengendalikan diri dalam menghadapi bencana. Yang pertama adalah membentuk tim darurat tangga bencana. Pasti ada. Di setiap rumah sakit ada yang namanya tim darurat tangga bencana. Jadi apabila ada kejadian bencana, pasti ada orang itu sudah siap. Yang kedua adalah menyusun juknis tanggap darurat bencana. Nah, ini wajib ada. Karena ini menjadi syarat utama apabila seseorang ingin sebuah rumah sakit itu ingin melakukan akreditasi, pasti akan ditanya juknis darurat bencana. Kemudian C itu menyusun standar prosedur operasional atau SPO. Nah, SPO ini adalah bentuk standar teknisnya ya, apa-apa yang akan dilakukan dalam keadaan bencana. Itu ada 4 jenis, misalnya kedaruratan keamanan, misalnya penculikan bayi, pencurian, kekerasan, dan kekerasan pada petugas kesehatan dan lain-lain. Yang kedua adalah kedaruratan keselamatan, misalnya kesetrum, kemudian gedung roboh, kemudian kebakaran. Yang ketiga adalah tumpahan bahan bakar berbahaya atau B3. Bahan berbahaya dan beracun, itu atau B3 ya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah kegagalan peralatan medis, AC meledak, kemudian AC bocor, gas meledak dan lain-lain. Kebocoran ronsen maksudnya gitu ya. Ini kegagalan peralatan medis yang ada di rumah sakit. Kemudian yang D, setelah tadi kan C tadi menyediakan SPO. Nah, yang D itu menyediakan alat sarana prasarana. Nah, ini yang paling sering terjadi, kita lihat di rumah sakit pasti ada rambu exit kemana, kemudian rambu jalur evakuasi ke arah mana gitu, atau biasanya rambu exit, rambu masuk, jalan keluar, dan lain-lain. Emergency exit ya, emergency exit, pintu keluar emergency itu wajib ada, karena pada saat apalagi di mall ya, kalau di mall itu emergency pada saat terjadinya bencana itu kita dilarang menggunakan elevator ataupun lift, karena itu rentan roboh. Kita harus menggunakan tangga darurat. Nah, yang kedua adalah jalur evakuasi. Jalur evakuasi yang bisa ada di kampus kita pun banyak jalur evakuasi. Jadi dia akan menyala dalam keadaan gelap. Kalau kita center itu akan muncul. Nah, ketiga adalah assembly point atau titik berkumpul. Kalau di kampus sudah, nggak cuma di kampus, di semua tempat ada, di rumah sakit ada. Jadi apabila terjadi gempa, itu di mana sih orang harus berkumpul, atau misalnya terjadi kebakaran, di mana sih orang itu harus berkumpul gitu. Dan yang terakhir adalah APAR. APAR itu apa? Alat pemadam api ringan. Nah, fungsinya adalah untuk memadamkan api ringan. Dia biasanya bentuknya kayak berwarna merah, ditempel di tembok yang kayak tabung gas tinggi gitu. Nah, itu fungsinya untuk memadamkan kebakaran dari kebakaran ringan seperti itu. Dan yang ke E itu adalah menilai kesesuaian penempatan kemudahan dalam mendapatkan akses keadaan darurat. Itu kayak apa sih, penilaian terhadap apakah alat-alat darurat itu bisa kita gapai dengan mudah. Yang E. Nah, ini yang Bapak jelaskan tadi. Yang pertama adalah emergency exit, kemudian jalur evakuasi, titik berkumpul atau assembly point, dan ini yang warna merah tabung ini adalah APAR. Pasti kalian sering sekali melihat jalur ini ya, gambar-gambar ini ya di rumah sakit. Ini adalah kewajiban yang harus ada gitu. Nah, kemudian selanjutnya F itu adalah memasang tanda pintu darurat sesuai dengan standar pedoman teknis. Ada tangga pintu darurat keluar gitu. Kemudian yang G itu adalah simulasi. Nah, kita wajib melakukan simulasi keadaan darurat, dan itu wajib didokumentasikan dengan baik. Karena kan nggak mungkin pada saat kita di asesmen oleh SNARS atau oleh KARS, Komite Akreditasi Rumah Sakit, itu kita melakukan simulasi. Jadi wajib didokumentasikan dengan baik bahwa ada simulasi penata penculikan bayi, ancaman bom, tumpahan B3, kemudian gangguan keamanan dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah kebakaran. Yang tadi kita sudah membahas tentang bencana, yang ini adalah kebakaran.
Kebakaran itu ada alurnya ya. Ini yang alur di rumah sakit yang bisa ada itu adalah kalau pada saat kebakaran itu namanya code red. Pada saat terjadinya apnu atau henti jantung itu namanya code blue. Ya, kalau yang kebakaran itu namanya code red. Nanti ada. Nah, ini helmnya. Helm biru itu siapa? Helm merah siapa? Helm putih siapa? Helm kuning siapa? Ada jenis-jenisnya ya. Helm kuning, helm biru, helm merah, dan helm putih. Mana ya? Bapak tampilkan ya. Tim Code Red ini kan pada saat terjadi kebakaran, yang helm biru itu tugasnya mengurusi apa? Helm merah itu kalau nggak salah ada yang ngurusin pasien, ada yang ngurusin berkas, ada yang ngurusin alat medis, ada yang ngurusin mungkin lingkungan dan lain-lain. Pokoknya ada semua ini. Bapak lupa tapi Bapak tampilkan di mana ya? Apa helm merah itu, apa helm kuning? Ternyata tidak ada. Intinya itu sih ya. Jadi pada saat kebakaran itu setiap orang di rumah sakit wajib tahu perannya apa aja. Nah, ini kan ada shiftnya nih. Shift pagi yang bertugas sebagai helm merah siapa, yang sebagai helm kuning siapa, helm putih siapa, dan helm biru siapa. Helm merah itu menyelamatkan apa ya? Pasien kalau nggak salah. Kemudian helm kuning itu kalau nggak salah berkas. Pokoknya ada, lupa tapi Bapak cari aja nanti lah ya. Nah, ini identifikasi area risiko bahaya kebakaran ledakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah proteksi kebakaran secara aktif. Nah, ini ada yang namanya proteksi kebakaran aktif dan proteksi kebakaran pasif. Jadi pada saat setelah kita melakukan identifikasi, kita mengetahui bagaimana sih kerentanan sebuah ruangan terhadap bencana kebakaran. Nah, kemudian akan ada proteksi kebakaran aktif dan pasif. Aktif itu adalah tindakan atau sesuatu yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir dari keadaan bencana kebakaran. Misalnya penata laksanaan APAR, kemudian sprinkler, kemudian detektor panas dan smoke detector. Itu adalah semuanya alat-alat yang kita gunakan untuk mengurangi bahaya atau mengurangi kerusakan akibat kebakaran, ya. Nah, kemudian yang pasif itu sudah terpasang, sudah ada, dan kita gunakan pada saat terjadinya kebakaran itu. Jadi kita nggak perlu meletakkan itu, tapi alat sudah ada. Misalnya jalur evakuasi, pintu darurat, tangga darurat, tempat titik berkumpul aman dan lain. Tapi kalau APAR itu adalah sesuatu yang kita gunakan untuk mengurangi apinya itu sendiri, gitu. Untuk mengatasi apinya itu sendiri itu yang aktif. Kalau yang pasif itu adalah lingkungannya. Kemudian pengendalian kebakaran dan ledakan Yohosiankes. Yang pertama adalah penempatan bahan mudah terbakar jauh dari api. Itu wajib. Misalnya apa sih? Kertas. Kemudian alkohol. Itu kan alkohol itu mudah terbakar itu ya. Kemudian B, pengaturan konstruksi bangunan gedung yang mengikuti prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja, bukan keamanan ya. Keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian penyimpanan bahan berbahaya dan beracun atau B3 tadi yang mudah terbakar dan gas medis tempat yang aman, wajib itu ya. Kemudian larangan merokok, pasti. Setiap rumah sakit wajib melarang untuk adanya rokok. Karena selain itu tidak baik untuk kesehatan, itu juga bisa menimbulkan kebakaran. Kemudian yang E, inspeksi fasilitas atau area yang berisiko untuk kebakaran secara berkala, wajib. Karena APAR yang paling penting ya, APAR itu harus ada beberapa bulan sekali itu ada verifikasi kalibrasinya untuk mengecek apakah ada isinya, apakah bisa dipakai atau tidak. Kemudian yang F itu adalah mensimulasikan. Nah, ini sering ya kita lihat ya, nggak cuma di rumah sakit kadang ya, di sebuah kantor-kantor pun ada simulasi kebakaran. Bagaimana sih, apakah pegawai itu bisa matiin api dengan APAR? Nah, gitu. Kemudian yang G adalah pemantauan bahaya kebakaran terkait proses pembangunan dalam yang berkaitan dengan bangunan yang dihuni pasien. Jadi pada saat proses pembangunan itu ada kan yang di atas itu ada smoke detector, kemudian ada sprinkler yang mengeluarkan air itu. Nah, itu wajib dibuat. Nah, selesai. Intinya adalah itu. Jadi yang harus kalian pahami,
dalam penata laksanaan sebuah bencana dan kebakaran di Fasiankes itu ada beberapa tahapan. Yang paling pertama itu adalah identifikasi dulu, kemudian bagaimana untuk kalau yang bencana tadi ada asesmen risiko, dan yang ketiga itu adalah untuk bagaimana pengendalian dari bencana. Nah, kalau untuk kebakaran itu ada 3. Yang pertama identifikasi, yang kedua tadi proteksi baik aktif maupun pasif, dan yang keempat itu adalah pengendalian juga. Jadi intinya adalah identifikasi dan pengendalian. Dan itu semua harus kalian hafalkan karena itu nanti akan masuk UAS. UAS nanti akan masuk untuk yang aktif, pasif, kemudian pengendalian, identifikasi sampai pengendalian baik itu bencana ataupun kebakaran. Oke, Bapak rasa cukup sekian untuk materi ini. Sebenarnya nggak terlalu berat materi ini. Yang penting kalian paham bagaimana pengendalian bencana dan kebakaran yang ada di Fasiankes. Termasuk, nah ini tugas kalian untuk mencari fungsi dari 4 helm ini ya, karena Bapak lupa. Yang jelas itu fungsinya ada yang nyelamatin pasien, ada yang nyelamatin berkas, ada yang lain-lain. Kemudian oke, mungkin itu saja. Ingat, ini merupakan salah satu dari satu kesatuan dari PMK tentang keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Oke, cukup sekian. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung ke Bapak, baik melalui apapun boleh. Dan kalau misalnya nanti ada ya kalau pertanyaan silakan ditanyakan ya. Kemudian kalau ada salah Bapak mohon maaf. Bapak Heri Nasrul Minallah Hutun Qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.